Sebuah peristiwa kriminalitas yang sangat keji dan di luar batas kemanusiaan kembali menggemparkan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Seorang wanita paruh baya ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah panggung miliknya setelah menjadi korban aksi perampokan brutal yang disertai dengan tindakan kekerasan fisik. Tak hanya kehilangan nyawa, seluruh perhiasan emas berharga yang melekat di tubuh korban juga dilaporkan raib digondol oleh pelaku misterius yang kini tengah diburu oleh aparat kepolisian. Tragedi berdarah yang menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga ini menimpa seorang nenek bernama Momi Daeng Paleng yang berusia 56 tahun. Korban tercatat sebagai warga Dusun Jene, Desa Lagaruda, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh para tetangga sekitar pada Jumat dini hari, 29 Mei 2026, sekitar pukul 1.30 WITA. Penemuan tubuh korban yang sudah tidak bernyawa dan berlumuran darah tersebut langsung memicu kehebohan luar biasa di kalangan warga desa yang sedang terlelap tidur. Berdasarkan kesaksian para tetangga dekat, kronologi petaka ini bermula saat situasi lingkungan sekitar sedang dalam kondisi sunyi senyap. Secara mengejutkan, beberapa warga sempat lamat-lamat mendengar adanya suara teriakan histeris dari arah rumah korban. Suara merintih yang meminta pertolongan tersebut terdengar beberapa kali sebelum akhirnya suasana kembali hening mencekam. Merasa ada hal yang tidak beres dan mencurigakan, sejumlah tetangga berinisiatif mendatangi rumah korban untuk melakukan pengecekan. Begitu melangkah masuk ke dalam area rumah, warga dikejutkan dengan pemandangan yang sangat memilukan. Korban ditemukan sudah dalam posisi terkapar kaku di lantai depan toilet rumahnya. Kondisi kepala bagian belakang korban tampak mengeluarkan banyak darah segar akibat mengalami luka robek yang cukup parah. Warga sempat mencoba memeriksa denyut nadi korban, namun nahas, nenek Momi dipastikan sudah mengembuskan napas terakhirnya di lokasi kejadian sebelum sempat mendapatkan pertolongan medis. Selama ini, korban diketahui hanya tinggal berdua bersama ibu kandungnya yang kondisinya sudah sangat uzur dan renta di rumah tersebut. Rumah tinggal mereka sendiri merupakan sebuah bangunan rumah panggung tradisional yang berbahan dasar kayu, di mana bagian kolong bawah rumah sengaja disulap dan dimodifikasi untuk dijadikan area kamar tidur. Pada saat peristiwa pembunuhan dan perampokan itu terjadi, ibu korban yang sudah tua sekali tersebut sedang berada di kamar bagian atas rumah panggung, sehingga tidak mengetahui secara pasti aksi keji yang sedang menimpa putrinya di area bawah. Aparat kepolisian dari Polsek Mapakasunggu bersama Satreskrim Polres Takalar yang menerima laporan darurat dari masyarakat langsung bergerak cepat mendatangi lokasi kejadian. Petugas langsung memasang garis polisi dan menggelar olah tempat kejadian perkara atau TKP secara mendalam untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti serta mencari petunjuk yang ditinggalkan oleh pelaku. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jasad korban malam itu juga langsung dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Kota Makassar untuk menjalani proses otopsi menyeluruh. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan otopsi tim forensik, dugaan tindak pidana pembunuhan ini semakin menguat. Tim dokter memastikan bahwa luka robek fatal di bagian belakang kepala korban murni diakibatkan oleh hantaman keras dari senjata atau benda tumpul secara berulang kali. Polisi menduga kuat bahwa korban sempat melakukan perlawanan sengit saat pelaku mencoba melancarkan aksi jahatnya, sebelum akhirnya korban dilumpuhkan secara sadis hingga meninggal dunia. Kapolsek Mapakasunggu, Ibtu Sumarwan, saat dikonfirmasi oleh awak media pada Sabtu, 30 Mei 2026, membenarkan bahwa peristiwa ini merupakan murni kasus pencurian dengan kekerasan atau curas. Selain fakta adanya luka penganiayaan berat pada tubuh korban, pihak kepolisian juga mendapati bahwa seluruh perhiasan emas milik korban berupa kalung, anting, gelang, serta cincin yang biasa digunakannya telah hilang dari tempat penyimpanan.
Total kerugian material akibat perhiasan yang raib tersebut diperkirakan mencapai kurang lebih 30 gram emas. Usai proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara selesai dilakukan, jasad nenek Momi akhirnya diserahkan kembali kepada pihak keluarga yang sudah menunggu dengan penuh isak tangis. Prosesi pemakaman jenazah korban langsung digelar pada Jumat malam sekitar pukul 21.30 WITA di tempat pemakaman umum atau TPU Islam Kecamatan Sanrobone. Hingga saat ini, jajaran Satreskrim Polres Takalar masih terus bekerja keras di lapangan secara intensif, melakukan pengejaran, dan memeriksa saksi-saksi kunci guna mengungkap identitas serta menangkap pelaku pembunuhan keji ini agar dapat dijebloskan ke dalam penjara.